Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rahmah Semusa. Kita jumpa lagi dalam acara berbincang, Ibu, berbincang santai dalam podcast Rahmah Semusa. Ramadan meraih berkah bersama SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, bertemu lagi dengan saya, Umni Afifah, dan juga dengan narasumber kita yang sangat Masya Allah sekali, dan pastinya sudah sangat sesuai dengan topik pembahasan kali ini, yaitu Ibu Ermi Susanti, seorang guru dari SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang yang mengampu mata pelajaran manajemen perkantoran. Betul. Manajemen perkantoran. Kita akan sapa terlebih dahulu Ibu Ermi Susanti, tapi sebelumnya kita akan bahas, kira-kira nanti kita akan membahas materi tentang apa begitu ya. Kita akan membahas tentang materi yang sangat hangat, yang sangat diperbincangkan dan berkaitan dengan emansipasi wanita, Ibu. Ini yaitu ibu pekerja menggapai ridha Allah, gitu ya. Jadi kenapa kita mengambil topik ini? Karena ini sangat relevan, gitu ya, Bu. Relevan dengan zaman sekarang, gitu ya. Saya sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Bagaimana Siang. kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, sehat juga. Alhamdulillah ya, meskipun Iya. puasa kita tetap Oh harus iya, semangat juga ya, Bu, puasa ya. itu menjadi sehat. Iya, puasa ini menyehatkan, bukan Amin. menjadikan kita sakit begitu Iya, ya, Bu. betul. Bukan menjadi penghalang kita untuk beraktivitas Bukan ibadah begitu. juga. Oke, Ibu Ermi Susanti, terima kasih sekali Ibu sudah berkenan menjadi narasumber kita, terutama di topik ibu pekerja menggapai ridha Allah. Sudah pasti berarti Ibu Ermi ini seorang pekerja begitu nggak, Ibu? Gitu ya. Kita akan tanya terlebih dahulu. Ibu, mohon maaf kalau kita boleh tahu, Ibu sudah bekerja berapa tahun? Baiklah Ibu Umni, terima kasih atas kesempatannya. Walaupun sebenarnya kurang pas juga, karena saya sih apa gitu Iya. loh ya. Cuma karena lebih lama aja di sini sehingga bolehlah kalau sedikit berbagi berhubungan dengan keberadaan seorang perempuan dan seorang ibu yang ada tugas yaitu bagaimana mengabdikan dirinya di lingkungan pendidikan yaitu di SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang. Malah jadi lupa pertanyaannya apa ya? Oh iya. Gimana? Ibu, sudah berapa lama Ibu bekerja? Oh gitu, alhamdulillah. Allah sudah memberikan kesempatan kepada saya itu kalau dihitung sampai hari ini itu ada 25 tahun lebih 5 bulan. 25 tahun Gitu, lebih alhamdulillah. 5 bulan. Masya Allah ya, berarti seperempat abad ya, Bu. Oh, Sudah seperempat abad sendiri udah sangat sebenarnya bisa dikatakan udah lama sehingga kadang-kadang ya perasaan manusia lah ya. Iya. Kapan berakhir harus bolak-balik dari rumah ke sini gitu loh. Karena ya agak lumayan kalau dirasa itu ya lumayan menyita tenaga. Tapi dengan semangat itu yang akhirnya jadi udah bismillahirrahmanirrahim, yang penting Allah ridho. Ibu, mohon maaf, berarti perjalanan yang Ibu tempuh itu dari mana, Ibu, jaraknya? Dari kebetulan saya di Baturaden tinggalnya, Baturaden. maka desanya Rempoah itu nanti melewati daerah bagian Purwokerto Utara itu, terus nanti langsung ke Kalibogor, dan nanti saya naik bis di situ. Kalau dulu saya naik motor. Dulu naik motor, pas masih muda begitu. Dan masih energi. Kalau Masih sekarang energi. saya berpikir lebih banyak lagi, pertimbangan lebih banyak lagi karena situasi sekarang juga sudah beda Iya, ya. terus Jadi kendaraan juga semakin banyak ya, Bu. lebih begitu. aman kalau saya naik
kendaraan umum aja. Dari Baturaden. Jadi sahabat Rahmah Semusa ya. Baturaden itu daerah tertingginya Kabupaten Banyumas ibaratnya seperti itu betul. gitu. Dan ternyata Bu Ermi ini turun gunung. Nah, Begitu ibaratnya betul. bahasanya turun gunung Betul, menuju betul, ke betul. Aji Barang gitu. Dengan berarti jarak yang ditempuh itu kurang lebih 1 jam Ibu. 1 jam, iya. 1 jam. Rata-rata 1 jam. Rata-rata 1 jam. Apalagi dengan menggunakan kendaraan umum, pasti Ibu ini manajemen waktunya harus betul-betul sekali ya Bu ya. Betul, 25 tahun mengabdi, berkarir, begitu Ibu berkarir dan Masya Allah, kalau boleh tahu Ibu mengajar atau berkarir di SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang itu sebelum berumah tangga Ya, betul. atau sudah berumah tangga? Iya. Kalau di SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang itu alhamdulillah pas berumah tangga. Oh, udah sudah pindah berumah ke sini. tangga. Sebelumnya waktu belum berumah tangga itu emang saya mengajar di tempat lain dan Allah tunjukkan dengan berumah tangga maka rezekinya didekatkan dengan tempat tinggal gitu. Alhamdulillah di sisi lain ini yang terdekat maka saya harus syukuri gitu. Daripada sebelumnya lebih jauh dengan kondisi waktu itu masih sendiri gitu. Oh iya, karena kondisi sudah berumah tangga, Iya. alhamdulillah Allah berikan rezeki begitu ya Bu. Amin, betul Alhamdulillah sekali. Allah berikan rezeki, terutama menurut Ibu ini dekat begitu ya Bu, Ya, lebih dekat dibandingkan lebih dekat. dengan yang Iya, dulu. kita berpikirnya harus melihat yang lebih tidak Iya, betul, betul. gitu. Kalau seperti itu akhirnya saya jadi alhamdulillah gitu. Iya. Bu Ermi, ini banyak sekali saya melihat di beberapa sosial media begitu Ibu di sekitar itu banyak sekali perempuan yang memilih menjadi ibu pekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga juga, merangkap 2 peran ibaratnya Iya, seperti betul, itu, Ibu. betul. Dan di situ terkadang muncul rasa bersalah juga. Ya Allah, saya bersalah kepada anak saya, Iya, betul. bersalah kepada suami saya takut tidak melayani dengan sepenuh hati dan sebagainya. Banyak sekali perasaan-perasaan bersalah seperti itu. Padahal sebenarnya Islam itu kan luas nih Ibu. Iya, betul. Memandang perempuan pun tidak hanya terletak seperti Iya, itu, begitu ya. betul. Apalagi kita dibekali ilmu, Betul. begitu nih, Ibu. Nah, menurut Ibu, bagaimana pandangan Ibu? Apakah menjadi ibu pekerja, ibu wanita karir begitu nih Bu, yang berkarir itu menjadi penghalang untuk mencapai ridhonya Allah? Bismillah, mudah-mudahan tidak keliru saya menjawabnya ya, karena ini berhubungan dengan ridho Allah. Iya, berat betul. menurut saya. Kita sebagai hamba Allah, di mana saja, kalau kita itu selalu ingat akan Allah, entah di rumah sebagai ibu rumah tangga ataupun di luar sebagai pekerja, katakanlah seperti itu. Kalau niat kita adalah beribadah, insya Allah Allah tahu hati manusia. Jadi yang membedakan hanya ruang lingkup saja. Ruang lingkup. Kalau di rumah untuk anak dan suami, Iya. kalau di luar adalah juga untuk hamba-hamba atau Makhluk Allah juga makhluk begitu ya, Bu? Allah juga yang pasti butuh keberadaan kita, butuh kita sebagai media untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Nah, dalam hal ini saya berpikir ilmu saya insya Allah benar, bukan asal ilmu, sehingga saya percaya diri mantap bahwa apa yang bisa saya sampaikan untuk generasi, untuk membangun negara ini gitu ya, saya berikan semampu saya dengan prinsip bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ini kebaikan, ini adalah jalan yang lurus. Saya harus lakukan. Di mana saja bisa, sekalipun itu harus meninggalkan rumah atau keluarga. Cuma dalam hal ini memang kita harus bisa membaginya, memanagenya. Bagaimana sih keberadaan waktu yang Allah sudah berikan kepada kita itu benar-benar kita manfaatkan sebaik mungkin. Terutama yang tidak boleh ditinggalkan adalah posisi saya adalah sebagai seorang ibu dari anak-anak dan sebagai seorang istri dari seorang suami. Maka saya harus berprinsip jangan sampai saya melakukan kegiatan di luar itu kok sampai kegiatan yang utama itu diabaikan. Nah, dalam hal ini juga saya berprinsip sekali ibu adalah penentu dari generasi saya. Ya, jadi apapun yang saya sudah ambil, pilihan saya sudah diambil itu adalah penuh resiko memang di rumah. Maka bagaimana saya mengarahkan, menyiapkan anak-anak supaya tidak terabaikan dengan posisi saya yang sekarang ini. Oke, berarti menurut Bu Ermi bahwa menjadi ibu pekerja itu bukan penghalang untuk mencapai ridha Allah. Yang penting kuncinya satu, kita niatkan untuk ibadah. Betul. Gitu, Ibu. Di mana Kita saja niatkan sama. untuk ibadah.
Meskipun nanti kalau misalnya di dalam rumah kita harus tahu bagaimana peran kita, posisi betul. kita begitu. Posisi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Iya, Dan di betul. saat di luar rumah pun kita harus mengetahui posisi kita. Banyak orang yang membutuhkan kita juga begitu Ibu. Insya Jadi Allah. prinsipnya adalah kita niatkan untuk ibadah begitu. Jadi itu bukan menjadi sebuah penghalang begitu Ibu. Kan kadang banyak banget yang risau begitu Iya, Ibu. betul. Aduh risau banget apalagi kalau kondisi anak sakit begitu Ibu. Ditambah juga mungkin tergantung sama niat. Karena saya yakin Allah itu tahu sekali apa yang ada dalam hati hambanya. Iya. Jadi kalau memang niat benar, insya Allah Allah tahu, dan kita niat pun sudah dapatkan pahala, insya Allah seperti itu. Jadi kita ada dalam koridor yang selalu insya Allah tidak akan melakukan hal-hal yang di luar dari yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba yang benar, yang berbakti, yang ingin selalu beribadah kepada Allah gitu. Jadi itu kuncinya adalah niatnya juga Bu. Betul. Niatnya diluruskan. Tujuannya bekerja untuk apa? Iya, Begitu. Kadang kan ada yang bekerja mungkin untuk hiburan semata begitu Ibu. Tapi kita harus tahu dulu. Oh karena kita dibekali ilmu, alhamdulillah dianugerahi Pengen ilmu. Begitu, menerapkan Ibu. dari ilmu Iya, itu begitu gitu. kan. Apalagi itu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Insya begitu. Allah. Dan sudah 25 tahun bekerja pasti banyak sekali siswa yang merasakan ilmu kebermanfaatannya dari Ibu begitu Ibu. Mudah-mudahan. Iya. Oke Ibu, untuk selanjutnya. Menjadi ibu bekerja pasti banyak sekali caranya begitu Ibu. Cara untuk membagi tipsnya, membagi waktunya, begitu Bu, membagi kesehatan dan sebagainya. Manajemennya Ibu, lebih tepatnya adalah manajemen dalam keluarga, dalam diri sendiri juga begitu Bu. Bagi ibu bekerja dalam mengatur pekerjaan dan melayani suami dan anak. Bagaimana Ibu mengatur sedemikian Ibu dan sehingga sudah sampai 25 tahun ini bisa berkarir begitu Bu. Begini ya Bu, sebenarnya ini juga saya masih tetap proses belajar sekalipun sudah 25 tahun, karena saya berprinsip bahwa belajar itu entah sampai kapanpun gitu ya. Dari awal punya anak kecil dan meninggalkan anak-anak itu untuk kegiatan saya di sini, itu bismillah Allah tunjukkan bahwa tetap prinsipnya adalah bahwa kegiatan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga untuk anak dan suami tidak boleh ditinggalkan. Maka bagaimana upaya saya untuk membagi itu? Karena memang kegiatan di sekolah adalah setiap hari, maka dan dilakukan dari pagi sampai sore, maka saya harus menyiapkan waktu sebelum itu. Bagaimana supaya kegiatan di rumah, pekerjaan saya, tugas saya di rumah itu tidak terbengkalai hanya karena saya harus tergopoh-gopoh pergi ke sekolah. Pergi ke SMK ini. Itu dengan ya otomatis ya Allah bimbinglah kami supaya bisa mengatur sehingga saya berangkat itu dalam kondisi sudah tenang. Tidak terbebani untuk anak saya sudah punya bekal atau belum, sudah makan atau belum, rumah sudah diberesi atau belum, atau suami bagaimana. Dengan keberadaan yang harus setiap pagi itu ibaratnya pagi-pagi itu luar biasa buat saya. Menyambut fajar itu luar biasa. Jadi kegiatan pagi adalah aktivitas yang dan semangatnya luar biasa kalau pagi itu. Beda kalau kita sore pulang dari kerja itu rasanya kok pengennya hanya istirahat saja kan. Tapi kalau pagi itu apa aja pengen dipegang. Yang penting beres. Nah, yang penting beres dan saya utamakan sekali yaitu bagaimana saya berhubungan dulu dengan Allah. Nah, mengutamakan hubungan dengan Allah, komunikasi dulu dengan Allah, minta bimbingan Allah dan supaya tenang, maka itu yang pertama. Selanjutnya melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sudah disiap-siapkan dari malam, memang melakukan sampai akhirnya berakhir dan selesai dan semua pihak yang ada di ruang rumah itu merasa sudah terlayani dengan baik. Insya Allah seperti itu. Masya Allah. Jadi utamakan Allah dulu. Iya, pendekatan kita sama Allah. Betul ya, Bu. Jadi caranya Bu Ermi begitu menjadi ibu pekerja, ibu rumah tangga juga begitu Ibu. Ternyata manajemen waktunya adalah pertama. Ibu ini jangan sampai ketinggalan fajar, begitu Ibu. Jangan sampai melewatkan waktu itu. Betul. Dan kemudian di waktu itu juga itu adalah waktu Bu Ermi untuk menyendiri, ibaratnya seperti itu Ibu. Betul, tidak ada yang tahu. Dan hanya kepada Allah begitu meminta
kepada Allah, pendekatan kepada Tuhan gitu, kepada Allah SWT, karena minta untuk ditenangkan begitu ya Ibu, ditenangkan semuanya, karena kita tahu ya Bu, pertolongan Allah itu yang utama, penjagaan Allah yang utama begitu ya Ibu. Dan kita juga harus yakin Bu. Kalau tidak yakin, kita ragu-ragu, aku melakukan ini itu gimana ya, apakah tetap nanti akan beres gitu ya kegiatan pagi itu. Saya yakin dengan urutan yang skala prioritas itu, saya yakin Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik buat saya. Dan alhamdulillah, kalau mungkin bahasanya orang yang pinter gitu ya, itu pakai bahasa yang indah sekali atas semua yang telah Allah berikan kepada saya di pagi menjelang fajar sampai akhirnya saya berangkat ke sekolah. Gitu. Masya Allah ya, berarti kuncinya adalah pertama niatnya, kita yakin juga sama Allah dan kita jalin hubungan dulu begitu ya, betul, jalin betul. hubungan Sebaik dulu mungkin. gitu, jalin hubungan dulu sama Allah sebaik mungkin begitu Betul. Ibu. Oke, jadi dengan hubungan yang baik itu maka Allah akan membimbing kita, mengarahkan begitu ya Bu ya. Dan ternyata kalau kita terbiasa begitu Ibu, terbiasa menjalin hubungan baik dengan Allah juga, ternyata Allah juga akan menjaga kita begitu, menjaga keluarga kita begitu Betul Ibu. sekali. Betul. Jadi kan kebanyak banget yang risau Ibu. Aduh saya mau ninggalin anak gitu kan. Nah Ibu bisa setenang itu ya Bu? Iya. Sebenarnya manusiawi ya. Iya, Sebenarnya manusiawi. saya juga punya, saya punya banget dan mungkin juga tidak bisa diungkapkan dalam bentuk kalimat gitu ya. Tapi Bismillah, saya selalu berpikirnya bahwa ditinggal ada Allah, gitu ya. Walaupun masih kecil, tetap Allah ada. Sampai pada saat anak sudah menjelang ya SMP gitu pun, saya tetap meyakinkan bahwa ibu berangkat, kalian di sekolah, insya Allah apa yang kalian lakukan ibu udah tahu dan kalian bisa menjalankan dengan baik. Kita nanti ketemu lagi sore, ya, untuk bercengkrama, untuk berkomunikasi lagi dari evaluasi hari ini. Dan kita juga selalu menanyakan kegiatannya gimana di sekolah gitu. Itu waktu kecil gitu ya. Tapi kalau sekarang ya berkembangnya sampai 25 tahun itu juga kan sekarang kondisinya udah beda. Jadi agak lebih mending dan lebih menikmati juga kesendirian saya dengan Allah itu lebih leluasa juga. Sehingga mungkin dari seperti yang saya rasakan sebenarnya lebih tenang. Masya Allah. Lebih tenang. Saya titipkan anak-anak walaupun jauh tapi ada yang menjaganya. Saya bareng dengan suami dan insya Allah kita membangun kebersamaan dengan keluarga untuk semakin baik, untuk semakin menggapai. Kita harus dekat sama Allah karena juga kita punya tujuan pasti gitu ya Pak ya. Jadi setelah pulang jalin komunikasi juga. Betul, Ini yang masih banyak kita jumpai gitu Ibu. Karena kalau misalnya pulang justru aduh udah capek gitu. Kita ngapain juga udah biarin aja. Kadang saya juga butuh me time bahasanya begitu. Butuh me time, tapi butuh itu healing. nggak boleh seperti itu. Iya. Kita memilih menjadi wanita karir, memilih berkarya, berarti kita juga harus tahu resiko. Betul ya, sekali, betul. Kita harus tahu resiko dan menjalin komunikasi dengan anak itu sangat penting, begitu Ibu, sangat penting dan ini sudah ternyata Masya Allah sekali Ibu menerapkan selama 25 tahun. Dan berapa putra Ibu? Dua. Masya Allah sekali ya. Dan komunikasi yang sangat luar biasa itu dibagi waktunya, bagi tenaga juga pastinya ya Ibu. Dan kemudian Ibu selain melayani suami, menjadi seorang ibu, Ibu kan juga sebagai hamba Allah. Sebagai makhluk sosial pasti. Bagaimana cara Ibu mengatur untuk bersosial, begitu Bu, bersosial dan juga Ibu benar-benar fokus juga untuk menjadi hamba Allah seutuhnya. Karena kita termasuk makhluk sosial, berawal dari itu Allah ciptakan kita itu di tengah masyarakat. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Bagaimanapun juga kita harus bisa membawa keberadaan kita di tengah mereka. Kami menganggap bahwa tetangga-tetangga dalam lingkungan rumah, satu RW atau bahkan mungkin satu RW adalah para keluarga yang harus saya muliakan, yang harus saya perhatikan, yang harus saya ada di dalamnya. Jangan sampai mereka tidak tahu dan tidak pernah berkomunikasi. Maka kita berusaha ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu. Minimal ya ada pertemuan rutin dalam 1 bulan, baik yang bapak maupun ibu gitu kan. Dan kami berusaha di dalam pertemuan itu juga memposisikan kita sebagai
keluarga yang seperti mereka gitu ya. Artinya bukan sebagai guru seperti yang dilakukan keseharian, seperti mereka yang bercengkerama, kalau ada keperluan ya saling memberi, saling menerima. Kita pokoknya bagaimana sih menganggap bahwa keberadaan mereka adalah dibutuhkan oleh saya, sehingga mereka juga merasa ada kebersamaan gitu. Sehingga tidak mengabaikan karena kesibukan saya, sehingga tidak peduli dengan mereka. Itu tidak dianjurkan dalam Islam, karena kita harus memuliakan tetangga. Ini yang seperti itu. Yang penting apa yang kita lakukan adalah dasarnya kuat. Kalau saya bisa masuk untuk mereka untuk kebermanfaatan ya saya lakukan. Kalau itu ada permasalahan, contohnya apa dalam rumah dengan tetangga, ya kita ikutlah terlibat untuk bisa memecahkan masalah itu. Gitu. Jadi ternyata hubungan juga Ibu, hubungan bersama tetangga itu benar-benar harus dijaga juga. Harus, gitu, Ibu. betul. Apalagi ya Ibu, kita tuh banyak sekali mendengar. Untuk apa perempuan itu bekerja? Apakah untuk menyaingi suaminya? Begitu kan ada sekali yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana terlontar seperti itu Ibu. Menurut Ibu bagaimana? Kalau tentang perempuan bekerja memang saya juga punya referensi ya tentang bahwa perempuan itu di rumah aja, paling baik itu di rumah. Kalaupun harus keluar ya Pak dengan suami. Saya yakin itu benar juga. Saya benar, tapi kita ada tapinya ya Mbak. Ya. Maksudnya gini, saya mau berargumen. Ini kan pendapat ya Ibu. Iya, pendapatnya Ibu. Mau diterima atau tidak, walau alam Allah pun pasti tahu apa yang sebenarnya ada dalam hati hamba, terutama saya itu. Perempuan harus banyak di rumah, bahkan rumah itu adalah surganya gitu ya, Baitul Jannati gitu ya. Saya sepakat itu Mbak, benar sepakat. Dengan ilmu ya, bukan ilmu, ada sedikit kemampuan yang saya punya, potensi ya, bukan kemampuan sedikit gitu lah ya, kemampuan sedikit ya, potensi kan berarti lebih gitu ya gitu. Kalau untuk anak, untuk suami sudah, padahal potensi itu bisa dimanfaat untuk dunia di luar. Maka bagaimana saya pengen meraih ibadah lebih tinggi itu dengan menjalankan tugas di luar. Yang paling penting adalah selama saya pergi keluar itu, saya tetap menjaga posisi sebagai seorang istri itu harus seperti apa. Contoh mudahnya, contohnya mungkin dalam hal yang fisik bisa kelihatan, mungkin dalam hal bersikap, berpakaian, atau di dalam menempatkan dirinya di lingkungan kerja. Itu insya Allah saya ada dasar-dasar prinsipnya, sehingga saya yakin Allah pun ridho dengan apa yang saya inginkan, bahwa ada sebagian juga yang diterapkan, yang diaplikasikan di dalam masyarakat di luar, bukan cuma di dalam keluarga, sekalipun saya adalah perempuan. Jadi kuncinya adalah sebenarnya ridhonya suami juga. Iya. Begitu nah, ya Bu, itu lebih dan penting. Nah gitu, itu dan Bismillah, saya selalu komunikasi dengan gimana kalau seperti ini, nggak apa-apa. Saya percaya sama kamu atau sama ibu gitu ya, bahwa apa yang ibu lakukan adalah insya Allah selalu dalam koridor yang benar gitu. Oke, jadi banyak sekali pandangan di luar sana yang masih menganggap bahwa ibu pekerja ini banyak sekali pandangan-pandangan negatif juga begitu Ibu. Padahal dengan pandangan positif, dengan menjadi ibu pekerja gitu ya Ibu, kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik, mentransfer ilmu kita. Pastinya itu lebih menjadi hal yang bermanfaat untuk sekitar. Dan niatnya untuk ibadah. Iya betul, kembali lagi pada ibadah. Kembali lagi Mbak, tambah sedikit tentang cerita kisahnya istri Rasulullah, yaitu Khadijah gitu kan. Beliau kan juga wanita yang aktif. Dalam ini adalah yang sukanya berniaga. Apakah berniaga berarti harus dilakukan di rumah gitu? Pasti tetap harus ada keluarnya. Jadi itu menguatkan paling tidak menguatkan bahwa istri Rasulullah ataupun sahabat-sahabat Rasulullah lain juga bisalah melakukan aktivitas, termasuk juga yang ikut berperang, bahkan itu perempuan gitu. Kalau dulu berperang langsung, kalau saya berperang apa? Enggak cuma berperang mental gitu ya. Kita berperang dalam hal pendidikan. Betul. Harus bismillah. Kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Oke, jadi sahabat Rahmah Musa, terutama untuk pemirsa begitu ya Bu. Pemirsa yang masih risau sekali bahwa kita sebagai seorang perempuan, kita memilih menjadi ibu rumah tangga atau menjadi ibu pekerja, semua pilihan sebenarnya baik.
begitu nih Ibu. Semua pilihan adalah baik. Jadi tergantung dengan niatnya kita. Kembali lagi tergantung dengan niat kita. Menjadi ibu pekerja pun bukan menjadi penghalang mencapai ridha Allah, begitu nih Ibu. Karena kita niatkan untuk ibadah, begitu. Kita niatkan untuk ibadah. Bagaimana kita bisa manajemen waktu kita untuk anak, suami, tetangga, menjadi hamba Allah juga, yaitu kita, kembali lagi ke kita. Bagaimana cara kita pertama bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita punya waktu tersendiri di situ. Kita mohon sama Allah penjagaan semuanya, begitu nih Ibu. Dan saat kita sudah pulang kerja pun kita harus jalin komunikasi dengan baik, begitu sama dengan anak, begitu nih Ibu. Dan untuk pemirsa, ternyata kita sudah berada di ujung waktu, begitu Ibu. Alhamdulillah. Dan pastinya ini perbincangan yang sangat singkat sebenarnya Ibu, tidak terasa. Jadi kalau nanti ada yang mau tanya-tanya lebih, boleh bertanya di kolom komentar saja. Kita nanti akan bahas lebih lanjut mungkin di part 2 begitu ya Ibu, begitu. Oke, terima kasih sekali Ibu Erni sudah berkenan menjadi narasumber kita, begitu. Semoga menjadi hal yang bermanfaat sekali Ibu untuk kami, terutama untuk saya, begitu, untuk kami perempuan-perempuan yang sangat risau, begitu Ibu, karena kita anak sakit, kita juga harus fokus kerja dan sebagainya. Begitu, Ibu. Yakin sama Allah, terus hati kita dekat sama Allah, percaya bahwa Allah itu akan membantu dan tahu sekali Allah itu apa yang ada dalam hati hambanya. Insya Allah. Sebelum saya tutup Ibu, ada yang mau disampaikan dulu untuk pemirsa? Oh iya, yakinlah kepada teman-teman semuanya yang kebetulan posisinya adalah sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang guru di SMK Muhammadiyah Aji Barang ataupun di luar sana. Semangatlah untuk menjalani ibadah ini, ibadah di rumah dan ibadah di luar rumah. Yang penting kuncinya satu, bahwa niat kita adalah positif, benar untuk kemaslahatan orang banyak, tapi jangan abaikan yang namanya keluarga. Jadi seimbang. Terus yakin bahwa Allah itu tahu hambanya, niat hambanya, itu aja. Karena selama ini saya berpikirnya seperti itu. Gitu aja. Masya Allah sekali ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran pada siang hari ini, begitu Ibu. Ibu pekerja menggapai ridho Allah, begitu. Bukan menjadi penghalang ya, bukan menjadi penghalang menggapai ridhonya Allah, tapi kita bisa menggapai ridhonya Allah, gitu. Oke, sekian dari saya. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.